Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah singkat sahabat Rasulullah Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Kita kembali lagi membuka lembaran lama dari masa awal munculnya Islam untuk menyegarkan ingatan kita tentang perjalanan para pendahulu yang merasakan penderitaan dan penyiksaan yang sangat dahsyat di kota Mekah. Di atas gurun pasir Mekah yang panas, di bawah teriknya sinar matahari yang membakar, dan di tengah embusan angin yang kering, Bilal bin Rabah mendapatkan penyiksaan. Ia tetap menerimanya dengan ridho dan tabah. Cambuk orang-orang kafir berubah menjadi kekuatan iman yang menggiringnya untuk terus berpegang pada agama ini. Panas terik matahari yang membakar berubah menjadi air sejuk dan tawar yang membasahi hati Bilal yang haus akan surga. Lapar berubah menjadi kenyang. Orang-orang musyrik kebingungan mencari cara untuk menyiksa budak hitam yang telah berubah menjadi tuan itu dikarenakan kekuatan imannya. Bilal bin Rabah adalah seorang hamba Habasyah yang berkulit hitam, ibunya bernama Hamamah. Sebelum berada dalam naungan Islam, di kota Mekah manusia bagaikan barang yang bisa dengan mudah diperjualbelikan. Pemilik dan tuannya Bilal adalah Umayyah bin Khalaf al-Jumahi, seorang saudagar kaya di kota Mekah, termasuk tokoh yang disegani di kalangan penduduk Quraisy Mekah. Dulu Bilal adalah budak yang sangat setia kepada Umayyah. Bila Umayyah mengadakan perjalanan untuk berdagang, Bilal selalu menemaninya. Ia dijadikan sebagai pemegang uangnya. Bilal juga dikenal dengan keindahan suaranya di antara budak-budak lain yang ada di Mekah. Ketika Bilal mendengar diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia segera menemui beliau dan bertanya tentang agama yang baru ini. Beliau memahami bahwa agama Islam menyeru kepada persamaan hak di antara semua manusia, baik tuan atau hamba, kaya atau miskin, putih atau hitam, Arab atau bukan. Ia segera beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia termasuk orang yang paling awal memeluk Islam. Sebelum Rasulullah menyiarkan Islam secara terang-terangan di tengah-tengah penduduk Mekah, Bilal radhiyallahu anhu adalah orang yang lebih dulu menyatakan keislamannya secara terang-terangan, ditemani oleh Abu Bakar, Ammar, Yasir, Sumayyah, Suhaib dan Mikdad. Adapun Abu Bakar terhindar dari siksaan mereka. Ini disebabkan oleh pengaruh harta dan kaumnya. Sedangkan yang lainnya mulai mendapatkan penyiksaan yang keras dari orang-orang musyrik. Di antaranya adalah Bilal yang dianggap oleh tuannya sebagai hamba yang dapat dikuasai. Ia tidak berhak memeluk Islam tanpa izinnya. Namun Bilal melihat bahwa Allah adalah tuannya dan tuan bagi Umayyah. Semua manusia adalah hamba di bawah kerajaan Allah. Bilal mulai menjalani jihadnya di Mekah. Orang-orang musyrik mengumpulkan kaum muslimin yang lemah dan tidak berdaya. Mereka diperintahkan mengenakan baju besi, lalu dijemur di bawah panas terik matahari. Ketika kaum musyrikin telah menggunakan segala macam cara dalam penyiksaan, serta orang-orang muslim yang teraniaya telah kelelahan, mereka lalu meninggalkan orang-orang muslim yang tidak berdaya itu begitu saja. Kemudian datanglah orang-orang musyrik yang lain. Mereka memberi makan dan minum kepada seluruh korban penyiksaan, kecuali Bilal radhiyallahu an. Waktu itu Bilal diikat, diseret, dan dibiarkan dipermainkan oleh anak-anak kecil di kota Mekah. Bilal senantiasa mengucapkan Ahad, Ahad atau Allah yang Esa. Orang-orang musyrik menghampiri Bilal dan berkata, Tuhanmu adalah Lata dan Uzza. Namun Bilal tetap mengucapkan Ahad, Ahad atau Allah yang Esa.
Apabila panas di siang hari telah memuncak, Umayyah menyeret Bilal keluar dan membaringkannya di atas gurun pasir Mekah yang panas dan membentang luas. Umayyah meletakkan batu besar di atas dadanya, kemudian berkata, "Kamu akan tetap dalam keadaan seperti ini hingga kamu mengingkari Muhammad dan kembali menyembah Lata dan Uzza." Namun, Bilal tetap mengucapkan ahad, ahad. Kalimat ini memberikan kekuatan kepada Bilal saat menghadapi penyiksaan yang sangat pedih. Ini semakin menambah keimanan dan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di depan kelemahan orang-orang yang tidak mampu menerima iman di hatinya. Betul, ahad, ahad. Ketika Bilal senantiasa mengulangi kalimat ini, Waraqah bin Naufal datang dan berkata, "Wahai Bilal, Allah yang Maha Esa." Waraqah mendatangi Umayyah bin Khalaf dan berkata, "Jika kalian sampai membunuhnya, maka aku akan menjadikan makamnya sebagai ibrah dan peringatan." Abu Bakar radhiyallahu anhu datang dan berkata kepada Umayyah, "Tidakkah kamu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang yang malang ini? Sampai kapan kamu akan terus menyiksanya?" Umayyah berkata, "Kamu yang membuatnya membangkang kepadaku. Tolonglah dia jika kamu mampu." Abu Bakar radhiyallahu anhu lalu membelinya dengan 7 keping emas. Umayyah berkata, "Sekiranya tadi kamu hanya membelinya dengan 1 keping, aku akan tetap menerimanya." Abu Bakar berkata, "Jika kamu tidak mau menjualnya kecuali dengan 100 keping, aku akan tetap membelinya." Oleh sebab itu Umar berkata, "Abu Bakar adalah Tuan kami dan telah memerdekakan Bilal yang merupakan Tuan kami juga." Berakhirlah masa penyiksaan dan kepedihan, namun lantunan lagu Bilal masih tetap diulang-ulang, ahad, ahad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, Bilal adalah orang yang paling awal memeluk Islam di antara penduduk Habasyah. Rasulullah memuliakan Bilal dengan menjadikannya sebagai bendahara negara. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggantikan Tuan Bilal jauh lebih baik daripada Umayyah, yaitu Rasulullah. Bilal senantiasa menjadi bendahara Rasulullah sejak diutusnya hingga beliau wafat. Bilal berkata, "Jika seorang muslim yang tidak memiliki pakaian datang kepada Rasulullah, maka beliau memerintahkan kepadaku untuk mengurusnya. Aku mengambil uang dan membeli burdah atau pakaian dan menyuruh orang tersebut mengenakannya, lalu memberinya makan." Pada suatu hari, Rasulullah SAW menceritakan hari-hari penderitaan di kota Mekah. Beliau berkata, "Aku takut kepada Allah dengan rasa takut yang tidak dimiliki orang lain. Aku disiksa di jalan Allah dengan siksaan yang tidak pernah dirasakan orang lain. Pernah suatu ketika selama 30 hari, aku dan Bilal tidak pernah makan sesuatu yang mengenyangkan, kecuali makanan yang disembunyikan di bawah ketiak Bilal." Ya, begitulah keadaan Rasulullah dan Bilal selama 30 hari tanpa menemukan makanan yang layak dimakan. Keduanya hanya memakan apa yang disembunyikan oleh Bilal di bawah ketiaknya, karena takut terlihat oleh kaum musyrik. Demikianlah Rasulullah SAW dan Bilal saling membagi makanan yang sedikit, sabar dan tidak pernah mengeluh. Betapa indahnya berada di sisi Rasulullah, meskipun dalam keadaan lapar dan haus atau sedang mendapat penyiksaan, segala sesuatu adalah menyenangkan kecuali berpisah dengan Rasulullah SAW. Tidak pernah diketahui bahwa Bilal keluar dari Mekah dan jauh dari beliau, kecuali sewaktu hijrah ke Madinah, atau keluar meninggalkan Madinah kecuali bersama Rasulullah SAW. Betapa setianya persahabatan mereka. Selama di Madinah, Bilal senantiasa setia menemani Rasulullah, dan sebagaimana di Mekah dulu, Bilal sebagai muazin. Kini suaranya memenuhi angkasa Madinah mengumandangkan azan. Dengan suaranya yang merdu dan indah, Bilal dapat mengumpulkan kaum muslimin untuk melaksanakan sholat. Hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah. Bilal adalah muazzin atau tukang azan Rasulullah. Di saat
mukim maupun ketika musafir, juga di semua daerah yang didatangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada perang Badar, Bilal ikut bersama pasukan perang kaum muslimin untuk memerangi orang-orang kafir. Bilal sempat melihat pemimpin kaum kafir Umayyah bin Khalaf yang pernah menyiksanya sewaktu di Mekah, orang yang selalu mencela kaum muslimin. Abdurrahman bin Auf berhasil menawannya, namun Bilal tidak pernah tenang bila masih melihat Umayyah hidup. Mati lebih pantas bagi sang kafir ini, dan tempat kembalinya adalah neraka. Lalu Bilal berteriak, "Wahai teman-teman, ini adalah pemimpin orang-orang kafir Umayyah bin Khalaf." Kaum muslimin bangkit dan menghampiri pemimpin kaum kafir itu dan menebas lehernya. Allah membebaskan kaum muslimin dari penindasan dan kejahatannya. Bilal bersorak dengan mengucapkan Allahu Akbar. Al-Hadus Samad, Allah Maha Besar, Maha Esa dan tempat bergantung. Pada suatu pagi Rasulullah memanggil Bilal dan berkata, "Wahai Bilal, apa sebabnya engkau mendahuluiku masuk surga? Ketika aku masuk ke dalam surga, aku mendengarkan derap langkah kakimu berada di depanku. Tadi malam aku masuk ke dalam surga dan mendengarkan itu." Bilal menjawab, "Wahai Rasulullah, bila aku berhadas, maka aku segera berwudu dan sholat 2 rakaat setelahnya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Nah, inilah sebabnya engkau mendahuluiku, wahai Bilal." Kaum muslimin dipimpin Rasulullah memasuki kota Mekah dalam rangka membebaskan dari kekuasaan orang-orang musyrik. Adapun Bilal berada di bagian depan barisan bersama Rasulullah. Ketika waktu sholat tiba, Bilal naik ke atas Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Tidak pernah terbayangkan tempat ia sekarang berpijak dan mengumandangkan azan adalah tempat ia pernah mendapatkan penyiksaan, kota Mekah. Allah telah menepati janjinya, menolong bala tentaranya dan mengalahkan pasukan kafir. Kota Mekah telah menanggalkan pakaian kekafirannya dan mengenakan gaun keislamannya. Semua penduduknya harus beriman, ikhlas ataupun terpaksa. Kali ini Bilal kembali mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Pada waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan sebelum dimakamkan, Bilal kembali mengumandangkan azan untuk salat berjamaah. Ketika sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, air matanya menetes dan membuatnya tidak mampu menyelesaikan azan. Semua yang ada di masjid ikut meneteskan air mata. Bilal turun dan tidak menyelesaikan azannya. Bilal sedang kehilangan orang yang sangat dicintainya. Abu Bakar berkata, "Kumenangkanlah azan, wahai Bilal." Bilal berkata, "Jika engkau memerdekakan aku karena ingin menguasaiku, maka perintahlah aku. Tapi jika engkau memerdekakan aku karena Allah, maka biarkanlah aku pergi." Abu Bakar berkata, "Tiadalah aku memerdekakanmu kecuali karena Allah." Bilal berkata, "Aku tidak akan azan lagi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat." Kemudian Bilal memohon kepada Abu Bakar agar diizinkan pergi ke Syam untuk ikut berjihad. Semoga dengan jihad dapat mengobati rasa kehilangan atas wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa kekhalifahan Umar, ia datang ke negeri Syam untuk menjenguk Umar. Bilal bertekad untuk kembali mengumandangkan azan. Bilal bangkit dan mengumandangkan azan. Air matanya tak terbendung, semua hadirin ikut meneteskan air mata. Suara Bilal mengembalikan kenangan mereka bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun beliau telah meninggal dunia, mereka teringat ketika Bilal sedang mengumandangkan azan, lalu Rasulullah muncul di tengah-tengah mereka. Air mata mereka terus mengalir dalam waktu yang lama. Bilal tetap setia berada di Syam, membela Islam dan berjihad di jalan Allah, hingga kian mendekatnya janji yang pasti atau kematian.
Allah telah mengizinkan Bilal untuk bertemu nabinya di dalam surga kelak. Kali ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lebih dahulu masuk ke dalam surga. Bilal bergegas menyusul beliau di sana, di tempat yang penuh dengan kenikmatan Allah yang Maha Esa, kenikmatan yang jauh lebih besar dari segala yang ada di dunia ini. Maka keselamatan Allah lah bagi sang pelantun azan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kisah singkat Bilal bin Rabah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.